Udah lama nggak dengar suara Ibu nih. Oh iya, Bu Mela, kita pernah ketemu kita. Iya Bu, saya dari kelas A Bu, angkatan 4. Oh iya, saya sudah mulai agak lupa. Kita mulai ya, sudah berapa orang, ini 63, nggak apa-apa, yang lainnya masuk. Saya hari ini tidak didampingi oleh admin, jadi mohon bagi Bapak Ibu nanti kalau yang lupa mengunmute-kan suara, nanti saya akan langsung mute ya. Jadi memang supaya kita lebih fokus. Hari ini saya ditugaskan oleh Bu Yusia untuk menyampaikan materi UP tentang pedagogik kepada Bapak dan Ibu. Kata Bu Yustia sih bisa dilakukan 2 sampai 3 kali pertemuan untuk pembahasan mengenai pedagogik. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa menyelesaikan satu bahan pengayaan untuk pedagogik umum sebanyak 15 soal saja gitu ya. Tadi sudah saya cek Bapak dan Ibu, ini wow sekali ya, super sekali. Saya harus menjelaskan untuk bahan pengayaan ini karena materi yang ada di dalamnya ini kalau saya mengajar di mahasiswa reguler, ini adalah mata kuliah teori belajar dan pembelajaran sebanyak 4 SKS dan itu dituangkan dalam 1 semester. Nah, sekarang 15 soal harus selesai dalam 1 hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa paham dengan baik ya, menangkap penjelasan saya. Nanti apabila di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mohon bisa mengangkat tangan, bisa menggunakan menu raise hand. Jadi tidak perlu menunggu saya sampai menyelesaikan sebanyak 15 pertanyaan gitu ya, tapi bisa langsung ditanyakan saja apa yang tidak Bapak Ibu pahami. Saya tadi sudah ngecek beberapa PowerPoint dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk siang hari ini, tetapi memang PowerPoint yang akan saya berikan ke Bapak Ibu itu memang bukan buatan saya. Sekarang saya sudah meminimalisir membuat PowerPoint sendiri. Jadi saya ambil dari Google, tetapi saya selalu lakukan seleksi awal dulu. Membaca terlebih dahulu apakah benar atau tidak isi yang tertulis di dalam PowerPoint. Baru kemudian kalau saya sudah pastikan kebenarannya, baru kemudian saya share-kan ke mahasiswa. Ya. Saya izin share screen Bapak dan Ibu untuk materi pedagogik atau bahan evaluasi yang akan kita pelajari hari ini. Andaikan kau... Wah, Bu Partiem nyanyi, andaikan kau datang kembali. Kemarin siapa saja Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke dalam kelas untuk materi UP? Bu Yustia sudah masuk kah? Siapa aja yang... Bu Gusti sudah, Bu. Bu Gusti sudah. Yustia. Bu Yustia sudah. Bu Gusti, Bu Yustia berarti bahasa Indonesia IPS ya. Iya. Bu Yustia. Sama PKN Bu. Bu PKN Linda. siapa? Bu Linda. PKN Linda. Bu Linda. Lalu kemudian matematikanya siapa? Belum, Bu. Oh, matematikanya belum. Matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS. Berarti tinggal pedagogik dan matematika ya yang belum ya. Oke, kita akan... Sama IPA. IPA ya? IPA belum ya? IPA mungkin barangkali biasanya Bulan minggu tidak ini Bu. Yatna. Siapa IPA? Oh, Bu Endang, Bu. Oh, Bu Endang. Oke, Bu Endang. Ya, jadi Bapak Ibu dosen yang sudah masuk ke kelas Bapak Ibu di UP Ya, itu dosen bidang studi dinamakannya ya. Jadi kalau di PGSD UNJ itu ada dosen bidang studi, ada dosen non bidang studi. Nah, saya masuknya ke dalam dosen non bidang studi Bapak dan Ibu. Jadi saya kurang paham untuk matematikanya bagaimana, IPA-nya bagaimana, IPS-nya bagaimana.
Biasanya kalau di prodi mengajar pedagogik, misal mahasiswa saya minta untuk membuat perancangan pembelajaran, ya saya percaya aja sama mereka. Kalau untuk materinya mereka bohongin juga saya nggak paham, ya. Tetapi kalau untuk desainnya saya bisa, ya. Kita langsung masuk aja ke dalam pedagogik umum, karena saya juga sore nanti akan ada isi materi di kelas PPG, karena mereka sedang persiapan PPL. Soal nomor 1, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat yang mana Bapak dan Ibu? Membedakan produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci. Yang D. Membuat produk karya. Oke. Bu. Yang E, membuat produk karya. Kognitif Buat produk. cipta Oke, ada kita C6. sekarang cek Membuat. masing-masing ya Bapak dan Ibu. Kalau yang A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, bisa kita kategorikan dia di level C berapa atau level kognitif berapa? Yang A. C4 Bu, menganalisis. C4 menganalisis, adakah yang lain? C3. C3, adakah yang lain? C4, C3, apalagi kira-kira? C2, Ibu. C2, oke. Kalau kita lihat mengelompokkan, jadi di dalam kata kerja operasional yang ada di indikator, itu kita paling tidak harus menghafal. Semestinya ya, tapi kan di dalam rumusan kata kerja itu sangat banyak. Tidak mungkin kita menghafal. Nanti saya akan jelaskan apa yang membedakan antara C1, C2, C3 sampai pada C6. Mengelompokkan bahan alam itu termasuk ke dalam level C2. Tadi benar Ibu bilang, itu C2, bukan C3 dan bukan C4. Kenapa? Nah, nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita yang B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Itu termasuk ke dalam C berapa Bapak dan Ibu? 1. Recall. C1, bagus. Recall, Itu mengingat. kembali, memanggil kembali, mengetahui kembali. Yang paling dasar dari sebuah kata kerja operasional itu mengingat kembali. Jadi kalau anak-anak kita minta untuk mengingat atau menghafal, sebenarnya itu bukan berpikir tingkat tinggi, tetapi dia masuk ke dalam berpikir tingkat rendah, ya, karena dia hanya sebatas ingatan saja. Oke, bagus. Kita lanjutkan ke yang C, menjelaskan sifat tanaman pandan. Kira-kira masuk kelompok mana? C berapa? Komprehensif. C3. Itu apa lagi? C2. C2, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Nyerah? Oke, jawabannya yang C adalah C2. Benar, Bu. Menjelaskan itu masuknya ke ranah C2. Lanjut kita ke yang D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji. Dia masuk level kognitif berapa? C3. C4. C4 Bu. C3, C4. Lalu apa lagi? C3 application kayaknya. C3, Bu. C3, bagus. Membedakan C2, Bu. C3 membedakan Bapak dan Ibu. Apa? C3 application. Application, betul. Nah, terakhir itu adalah E, membuat. Membuat berarti dia masuk ke ranah C6 mencipta. C6. Mencipta. Betul, bagus. Kenapa hal itu seperti itu? Saya akan berikan materi sedikit ya. Nah, ketika kita mau menyusun sebuah indikator dalam sebuah pembelajaran ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kenapa pertanyaan tadi muncul? Kenapa kita harus tahu sebagai seorang pengembang pembelajaran, sebagai seorang perancang pembelajaran,
harus melakukan terlebih dahulu yang namanya analisis kompetensi. Analisis kompetensi itu maka kita melakukan analisis terhadap standar kompetensi, terhadap kompetensi dasar, sehingga kita menurunkannya ke dalam indikator-indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi biasanya kalau saya mengajarkan ke mahasiswa reguler, sebelum mereka membuat indikator, mereka harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu kata kerja operasional atau biasa kita singkat sebagai KKO. Lalu kemudian nanti diturunkan indikator tujuan pembelajaran, materi, kegiatan sampai pada proses penilaian. Saya selalu meyakinkan atau memastikan bahwa mahasiswa ketika membuat indikator itu harus benar Bapak dan Ibu. Ketika indikator itu salah, maka di dalam proses penilaiannya pun pasti akan salah. Maka biasanya saya kalau mengoreksinya enak. Kalau di awalnya sudah salah, pasti kesana-sananya sudah salah, ya. Maka oleh karena itu, indikatornya benar dulu, tujuan pembelajarannya benar, baru kemudian mahasiswa bisa berlanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, indikator itu apa sih? Indikator itu adalah serangkaian kompetensi-kompetensi yang disusun oleh seorang guru sebagai perancang pembelajaran. Tidak hanya dia pada aspek kognitif saja, tetapi juga ada aspek keterampilan dan aspek afektif yang dibuat oleh seorang guru. Nah, lalu kemudian biasanya mahasiswa saya menanyakan, satu KD itu hendaknya berapa indikator? Saya selalu menjawab itu bergantung pada kompleksitas dari KD atau kompetensi dasar yang Bapak dan Ibu adakan. Ya, misalkan di situ KD-nya mengidentifikasi bla bla bla. Kita cek mengidentifikasi itu berada pada ranah KKO berapa. Taruhlah mengidentifikasi itu berada pada ranah KD KKO level 2, C2 memahami. Maka indikatornya kita bisa berangkat dari ranah C2 ya, baru kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sebuah indikator harus menggunakan kata kerja operasional Bapak dan Ibu. Tidak diperkenankan di dalam indikator Bapak dan Ibu menggunakan kata kerja mengetahui, menggunakan kata kerja memahami. Mengetahui dan memahami itu bukanlah kata kerja yang sifatnya operasional. Maka tidak boleh dituliskan. Mama. Punten, bisakah dimatikan Ibu? Mohon maaf, saya matikan karena saya tidak didampingi admin. Oke. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa tingkat kata kerja dalam indikator itu hendaknya lebih rendah atau setara dengan kata kerja di dalam KD ataupun kompetensi dasar. Tetapi baru-baru ini hal ini sudah mulai diubah, artinya bahwa indikator boleh saja melampaui level kognitif yang ada di dalam kompetensi dasar. Yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu adalah misalkan ya, KD-nya itu berada pada KKO level 2, tapi kemudian Bapak dan Ibu memulai indikator pada KKO level 4. Pertanyaannya sekarang, kalau kita melakukan pengandaian atau metafora, kalau seandainya Bapak dan Ibu disuruh melompati sebuah tangga dan langsung naik ke level 4, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tidak nyaman, ya kan? Karena melompat terlalu tinggi. Begitu juga kalau orang belajar. Meskipun indikator kita harus buat dalam HOTS, tetapi tidaklah etis ya kalau kita memulainya langsung dari indikator C4 Bapak dan Ibu. Kita tetap harus menggunakan indikator di level tingkat rendah karena orang belajar itu harus dimulai dari yang mudah dulu sampai pada yang sulit. Kenapa sih Bloom itu membuat taksonomi kata kerja operasional untuk level kognitif? Karena dia memahami peserta didik kalau mau belajar ya harus dikenalkan konsep dasar terlebih dahulu. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika Bapak dan Ibu menggunakan semua indikator yang ada di dalam kompetensi itu, menggunakannya level berpikir tingkat rendah, itu baru yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau semuanya HOTS juga tidak
tidak baik, tapi kalau semuanya rendah itu juga tidak baik. Jadi harus ada kombinasi HOTS dengan LOTS. Lalu kita akan lihat lagi. Sebaiknya juga di dalam yang namanya indikator atau ketika Bapak Ibu menuliskan KKO indikator itu tidak diperkenankan ada 2 kata kerja operasional di dalam satu indikator. Misalkan mengidentifikasi dan menganalisis bla 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 itu disalahkan. Sebaiknya dibuat satu-satu ya. Kemarin ketika saya mengajar di pasca sarjana magister, saya kaget sekali. Asumsi saya biasanya mahasiswa magister mestinya sudah jauh lebih handal membuat indikator materi pelajaran, tapi ternyata ada yang sampai 2, ada sampai 3 kata kerja dalam satu indikator, itu yang tidak dibolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena indikator itu akan memiliki ujung pada proses penilaian hasil belajar Bapak dan Ibu. Kalau misalkan di situ ada 2 kata kerja operasional, nanti akan sulit bagi Bapak Ibu membuat evaluasinya. Jadi sebaiknya dipecah 1 per 1 ya. Kita sekarang lihat apa itu taksonomi Bloom, apa itu menurut si Anderson. Kata kerja operasional itu konsepnya awalnya dari taksonomi Bloom ya, Bloom tulisannya. Lalu tapi di tahap taksonomi belum lama kalau kita bicarakan ya, dia juga sama seperti Anderson dan Cradwell edisi revisi ya, itu sama-sama dia ada C6 sampai C6, hanya saja ada perbedaannya. Perbedaannya di posisi apa? Di taksonomi Bloom lama proses katanya bukanlah kata kerja, tetapi masuknya ke dalam kata benda. Ada pengetahuan, ada pemahaman, ada aplikasi, ada analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu kemudian Anderson dan Cradwell ya melakukan definisi terhadap taksonomi Bloom. Dia membuatnya menjadi sebuah kata kerja. Jadi bukan lagi pengetahuan, tetapi masuk ke dalam mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai pada terakhir itu adalah tahap mencipta. Biasanya banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa Bu, kalau untuk anak kelas rendah, dia tidak bisa ya Bu sampai pada C6. Jawabannya bisa Bapak dan Ibu. Anak-anak di kelas 1 SD, kelas 2 SD sampai pada anak usia dini pun dia bisa sampai mencipta. Hanya saja tingkat kesulitan atau kompleksitas materinya yang berbeda ya. Nah, di sini sudah mulai ada mengingat. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang Bapak Ibu sebelumnya harus hafal, tetapi menurut saya ini tidak perlu dihafal semuanya, tetapi Bapak Ibu harus mengetahui kaidahnya seperti apa ya. Di dalam kaidah menurut Anderson dan Cradwell mengatakan yang namanya C1 itu untuk mengetahui atau mengingat kembali sebuah istilah, fakta, aturan, urutan ataupun metode ya. Kalau misalkan ada pertanyaan sulit tetapi belum tentu dia hot. Contohnya, berapakah luas wilayah DKI Jakarta? Bagi siswa yang tidak hafal berapa luas wilayah DKI Jakarta, diberikan pertanyaan itu pasti akan dibilangnya termasuk ke dalam pertanyaan yang sulit ya. Tetapi ketika bagi siswa yang hafal itu sangat mudah. Tetapi kalau kita katakan apakah itu pertanyaan yang hot, jawabannya tidak. Itu pertanyaan yang sangat low order thinking. Ketika siswa itu belajar dengan menghafal, maka dia masuk kepada ranah C1. Apalagi kalau udah menghafal ujian, siangnya makan bakso, minum es jeruk, udah hilang ya. Nanti jawaban siswa-siswa lupakanlah masa lalu, sudah nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Wah itu sudah C1 sekali, itu udah nggak hafal sekali ya. Tapi kalau orang yang belajar sampai pada tahap C6, apapun kondisinya dia akan tetap bermakna pembelajaran itu ya. Lalu kemudian ada namanya C2, memahami.
C2 itu adalah kita mampu mengartikan atau menginterpretasikan atau menjelaskan sebuah konsep dengan bahasa sendiri. Misalkan ditanyakan, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Lalu anak bisa, oh metamorfosis adalah bla 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 bla. Ketika dia menerangkan itu, ketika dia menjelaskan konsep itu, ketika dia menjelaskan tentang prosedur itu, maka dia berada pada ranah tahap C2. Ya, tetapi dia belum diberikan sebuah permasalahan, ya. Dia belum membuat praktek, dia baru hanya menjelaskan saja. Jadi prosesnya misalkan memberi contoh, merangkum, mengartikan, menginterpretasikan, itu dinamakan sebagai ranah di level C2. Nah, lalu kemudian yang namanya C3 atau menerapkan, ketika Bapak dan Ibu menugaskan siswa untuk membuat atau menggunakan sebuah prosedur atau kaidah, ya, atau mengimplementasikan atau mendemonstrasikan sesuatu hal, itu masuknya ke dalam ranah C3. Nah, lalu kemudian kalau menganalisis itu artinya anak-anak menjelaskan tetapi unit-unit terkecil. Misalkan ada contoh ya, menjelaskan keterkaitan hubungan A dan B. Kalau kita lihat kata kerja operasionalnya, menjelaskan mestinya dia berada pada ranah C2. Tetapi kalau kita lihat tingkat kompleksitas atau kesulitan yang ada di dalam indikator tersebut, itu bukan masuk ke dalam ranah C2 Bapak dan Ibu, tetapi masuk ke dalam ranah C4. Kalau menjelaskan di C2, dia hanya menjelaskan konsep, sedangkan kalau menjelaskan di dalam ranah tahap C4, dia sudah masuk ke dalam menjelaskan keterkaitan sebuah hubungan atau menjelaskan struktur atau menjelaskan mengenai fakta-fakta atau hubungan sesuatu permasalahan, ya. Nah, lalu kemudian di tahap mengevaluasi anak-anak mulai belajar untuk menilai. Asumsinya bahwa dia sudah menganalisis ke unit-unit terkecil, dia sudah paham bagaimana kaidah ideal atau konsep ideal terhadap suatu materi, dia menguasainya dengan baik, lalu kemudian dia dihadapkan pada sebuah penilaian. Misalkan contoh, diminta anak itu menilai hasil karya temannya, itu sudah masuk ke dalam tahap mengevaluasi. Misalkan dia bilang bahwa hasil karyanya si A itu bagus karena pewarnaannya cocok, ya, serasi, lalu atau apalagi pengerjaannya rapi dan sebagainya macam, itu masuk ke dalam tahap C5. Nah, kemudian yang terakhir itu tahap mencipta. Tahap mencipta itu sudah mulai kepada menyusun sebuah laporan, membuat sebuah laporan, merancang, merekonstruksi, sama seperti tadi membuat produk karya seni rupa, itu semuanya masuk ke dalam tahap C6. Sehingga kreativitas seorang guru, itu kreativitas seorang siswa akan sangat dilihat pada ranah C6 ini, gitu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Mas Hendra. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon Bu Prawita, bisakah di-mute? Saya agak lupa kadang-kadang kalau ada suara lain. Punten Bu Prawita, makasih. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak dan Ibu sebelum saya lanjut? Tidak ada? Kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kok nomor 2-nya mana nih? 1, nomor 2. Kenapa dia langsung nomor 4 ya? Maaf, biasanya sebelah kirinya Bu Ika. Oke, maaf, makasih Pak Mei, makasih. Saya baru ingat ya, dia kiri kanan ya. Makasih Pak Mei. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini pada sebuah
rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ada kata menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Berarti kalau kita kaitkan dengan level kognitif tadi, dia masuk ke dalam level kognitif berapa kira-kira Bapak dan Ibu? Kedua. Satu menjelaskan. Menjelaskan C berapa? C4, C4. 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 Persis seperti tadi saya bilang, meskipun dia menjelaskan, tetapi karena dia menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ada dua hal yang dia jelaskan, maka dia bisa masuk ke dalam ranah C4. Ya. Tetapi kalau dia misalkan menjelaskan komponen perangkat keras, maka kita katakan dia masuk ke dalam ranah C2 karena simple. Tetapi kalau sudah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, karena dia harus menjelaskan keterkaitan hubungan kedua hal itu, maka kita masukkan ke dalam ranah C4. Begitu ya. Jadi analisisnya harus bagus Bapak dan Ibu. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang mana kira-kira? B. B. B kenapa tepat? Yang B, Bu. Ya, kenapa tepatnya Bapak dan Ibu? B. Karena ada before, Ada apa? semuanya. Karena ada unsur ABC-nya, Bu. Nah, coba. ABCD-nya lengkap, Bu. ABCD-nya lengkap. Nah, kita bedah. Sekarang kita pretelin. Tadi kan Bapak Ibu pilihnya yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dia masuknya ke dalam apa? A, B, C, atau D? Kondisi. Kondisi, betul. Kondisi itu adalah hal yang situasi atau skenario yang dirancang pada saat apa siswa itu mampu menguasai kompetensi itu, ya, itu namanya kondisi. Mahasiswa saya sering tanya begini, Bu, kan rumusnya ABCD. Apakah ketika penulisan tujuan pembelajarannya itu wajib ABCD? Jawabannya tidak. Biasanya saya kalau menyusunnya menjadi CABD. Seperti ini biasanya. Ini modelnya CABD. Meskipun semuanya ada rumus ABCD. Tetapi kalau mau dibuat ABCD, ini berbunyi seperti ini. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi secara benar. Nah, itu baru ABCD ya. Kalau ini CABD, tetapi semuanya memenuhi syarat. Nah, kalau yang A, kenapa A ini salah? Nggak ada degree-nya. Nggak ada degree-nya, bagus Bu, pinter. Yang C, kenapa ini salah juga? Kondisinya ya, Bu. Nggak ada kondisinya. Nggak ada condition-nya, bagus. Yang D, kenapa salah? Nggak ada audiensnya, Bu. Nggak Sama ada degree-nya. audiensnya, nggak ada apa lagi? Nggak ada degree-nya. Nggak ada degree-nya, lalu nggak ada apa lagi? Audiens. Condition-nya ya, nggak ada. Dia Condition-nya nggak ada. Behavior-nya aja, hanya kata kerjanya saja. Lalu yang E kira-kira kenapa dia tidak benar? Audiennya, Bu. Nggak ada audiens. Ada audiens. Ada. Lalu Degree. tidak ada degree-nya. Degree-nya ada secara benar. Ada. Iya, ada ya. Audience nggak ada, condition-nya dia ada, degree-nya ada, behavior-nya ada nggak? Nggak ada. Behavior-nya tidak ada, betul ya. Jadi makanya tidak benar jawaban yang E. Nah, sekarang ini ada satu hal ya yang sebetulnya di luar ini sebetulnya nggak apa-apa juga, tetapi secara umum kaidah bahasa Indonesia agak cukup mengganggu. Jadi misalkan begini, terkadang Bapak dan Ibu di dalam RPP ini
seringkali tanpa disadari menggunakan dua kata yang sama. Contohnya apa? Dengan melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Jadi di depan sini misalkan sudah dengan, di sininya ada kata dengan. Sebaiknya itu dihindari, ya. Kalau memang Bapak dan Ibu mau menuliskan kata dengan sebagai degree, maka sebaiknya kata conditionnya jangan menggunakan degree. Boleh menggunakan melalui, boleh menggunakan setelah, gitu ya, atau apa aja. Tapi jangan ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, ya. Makanya ini sudah ideal, sudah bagus. Mau ada pertanyaan sampai di sini Bapak dan Ibu? Tadi siapa yang raise hand? Pak Munggar mau raise hand? Ya Bu, cara menentukan kalimat degree itu seperti apa Bu ya? Oke, degree itu adalah derajat atau tingkat kelulusan siswa itu di dalam mencapai kompetensi Bapak dan Ibu. Jadi misalkan kadang-kadang ya, yang namanya degree minimal 3 jawaban benar itu sudah degree. Ya, atau secara benar itu sudah degree, secara tepat sudah degree, secara tanggung jawab kalau dia degree-nya sikap itu juga sudah namanya degree. Nah, bagaimana kita menentukan degree di dalam sebuah tujuan pembelajaran itu bergantung pada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu maunya membuatnya apa? Kalau memang degree-nya mau dibuatnya kognitif, dan misalkan jawabannya secara benar, maka ketika siswa melakukan kesalahan di dalam menjawab, misalkan ada 5 jawaban dan 1 salah, ya berarti nilainya dia salah, gitu ya. Jadi pastikan bahwa degree-nya itu ada. Begitu Pak Munggar. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi kah pertanyaan Bapak dan Ibu untuk saya? Silakan Bapak dan Ibu, kalau mau bertanya nggak apa-apa, karena ini memang materi padat ini. Siapa lagi mau bertanya? Nggak ada? Dilanjutkan? Kita lanjutkan. Saya ingin bertanya. Boleh Bu Pipit, monggo. Untuk behavior itu gimana Bu? Saya kurang paham Bu. Oke. A, audience. Audience itu selalu didahului kata siswa. Ya, siswa itu adalah audience. B, behavior, kata kerja. Kata kerja itu adalah kata kerja yang ada di operasional, Bu Pipit. Maka dapat apa? Dapat menjelaskan, dapat mengidentifikasi, dapat menyebutkan, dapat menyimpulkan, dapat membuat, itu termasuk ke dalam behavior atau termasuk ke dalam kata kerja kalau bahasa Indonesianya. Begitu Bu Pipit. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Tapi tidak boleh di dalam misalkan nanti kalau UP ya pedagogik ada berbunyi begini. Setelah ditayangkan video YouTube ya kepada siswa, setelah ditayangkan video YouTube, siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi. Meskipun di situ ada kata behavior, tetapi itu rumusan yang salah. Kenapa salahnya, Bapak dan Ibu? Saya tes sekarang. Karena ada 2 kata kerja, Bu. Ada 2. Dua kata kerja. Ya, cukup 1 kata kerja. Ada 2 kata kerja. Betul, betul. Dan dibuat selaras ya, indikatornya berbunyi apa, maka tujuan pembelajarannya harus berbunyi apa. Misalkan contohnya, indikatornya menganalisis proses terjadinya hujan, maka di dalam tujuan pembelajarannya juga harus ada tentang menganalisis proses terjadinya hujan. Jadi selaras antara indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, kita lanjut lagi. Moga-moga siang-siang begini nggak ngantuk ya Bapak dan Ibu. Sebentar, kenapa ini agak-agak hang. Nah, sekarang ada lagi nih. Pada saat, pertanyaan nomor 3 ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas.
Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif itu contohnya gini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu berikan konsep umumnya dulu. Unggas itu adalah hewan yang bla 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 bla. Lalu kemudian masuk ke dalam bagian-bagian unit terkecil, ya misalkan jenis-jenisnya unggas apa saja. Lalu apa makanannya unggas itu masuknya ke dalam deduktif ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mulai mengajar jenis-jenis unggas adalah bla bla bla, macam-macam makanan unggas itu adalah bla bla bla, cara merawat unggas itu seperti apa. Lalu kemudian Bapak Ibu simpulkan di bagian akhir itu namanya strategi pembelajaran induktif. Sama seperti paragraf ya. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ini sebetulnya satunya lagi mestinya metakognitif di sini. Tapi nggak tahu kenapa di sini nggak ada metakognitif. Apa kira-kira Bapak dan Ibu paham nggak ini? D. Konsep. Konsep, Bu. Tahu dari mana konsep? Kognitif semua. Apa bedanya kalau fakta? Sekarang yang pengetahuan sifatnya fakta itu seperti apa? Kebenaran umum. Sesuai kenyataannya. Sesuai kenyataan. Contohnya kayak apa, Bu? Misalkan. Kejadian Baik. perang. Menyebutkan dia, Bu. Menyebutkan apa? Misalnya hal langsung ada. Gimana ya? Apa? kita ini ya. Misalnya gini, Bu, misalkan kita langsung menyuruh anak-anak untuk menyebutkan misalnya apa-apa saja yang terdapat di lingkungan sekolah. Itu faktanya anak-anak langsung dapat dilihat apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau konsep Prosedur. Konsep itu lebih anak-anak itu lebih berpikir sedikit ya. Kalau fakta nggak mikir, Bu. Nggak mikir langsung disebutkan apa yang. Oke. Kalau prosedural. Prosedurnya lebih rinci lagi berarti, Bu ya? Rinci bagaimana? Pening juga nih, Bu, membedakannya. Tapi keren. Benar, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Benarnya, benar kecuali yang proseduralnya. Jadi begini, Bapak dan Ibu. Setelah tadi kalau belum itu dia membuatnya menjadi kata benda ya, ada pengetahuan, ada pemahaman, ada pengaplikasian, lalu analisisan segala macam ya, sampai C6. Lalu kemudian si Anderson ini membuat hal yang berbeda dari yang dibuat oleh Bloom. Kalau Anderson bilang orang berpikir itu tidak hanya dari kata kerja operasionalnya saja, tetapi juga harus tahu dari dimensi pengetahuan. Makanya yang namanya Anderson, ini kalau saya mata kuliah TBP ini jawaban UAS saya. Apa bedanya Bloom dengan Anderson ini biasanya mahasiswa agak salah di dalam menjawab ini. Padahal udah saya jelaskan berkali-kali. Anderson itu membuat dua dimensi. Ya, ini perbedaan berikutnya antara Bloom dan Anderson. Dua dimensi itu dinamakan sebagai dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif ya tadi yang kita kenal ya, C1 sampai pada C6. Itu dimensi proses kognitif. Sedangkan kalau yang namanya dimensi pengetahuan ada istilah faktual, ada istilah konseptual, ada istilah prosedural, ada istilahnya metakognitif ya. Nah, di sini nih nggak ada metakognitif. Nanti Bapak dan Ibu mudah nggak kalau ketemu ini jadi bisa paham ya apa itu metakognitif. Tadi benar kata Ibu bahwa namanya dimensi pengetahuan faktual itu adalah yang nyata terjadi. Contohnya Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. Itu bukan konsep, tetapi itu adalah fakta. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Itu bukan konsep, tetapi itu adalah fakta.
fakta, ya. Jadi yang namanya pengetahuan faktual itu biasanya dimensi proses kognitifnya juga rendah, C1, C2 karena hanya fakta, ya. Lalu kemudian ketika kita mau meningkatkan kemampuan berpikir siswa, kita berikan dia pengetahuan yang sifatnya konseptual. Pengetahuan konseptual itu seperti apa? Apa sih yang dinamakan hewan unggas itu? Atau apa yang dinamakan dengan hewan vertebrata, omnivora, ya itu adalah konsep. Omnivora adalah hewan yang bla 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 bla, itu konseptual dan bukan faktual. Ya, karena harus ada serangkaian definisi di dalamnya, ya. Nah, makanya tadi pertanyaannya ketika mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas itu bukan fakta, tetapi itu pengetahuan konsep. Benar tadi yang Bapak Ibu jawab, ya. Nah, sekarang ada lagi yang pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan yang berupa alur. Contohnya proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis itu bukanlah pengetahuan konseptual, tetapi dia pengetahuan prosedural. Jadi misalkan fotosintesis dari kupu-kupu gitu ya, dia membentuk dari awalnya apa, lalu kemudian menjadi apa, itu namanya pengetahuan prosedural. Misalkan apalagi daur hidup, lalu apalagi terjadinya air, ya, itu prosedural masuknya, ya. Nah, sekarang ada yang namanya metakognitif. Pengetahuan metakognitif itu sudah pasti dimensi proses kognitifnya itu juga adalah tingkat tinggi. Contohnya metakognitif itu bagaimana? Misalkan Bapak Ibu menugaskan siswa, buatlah karya apa ya? Misalkan karya seni rupa ya, sesuai dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam metakognisi. Artinya dia mencipta sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Atau misalkan gini, kalau kita mau buat masakan ya kayak Master Chef gitu kan, dia kan diberikan bahan masakan ini, lalu silakan buat sebuah masakan dari bahan-bahan makanan yang ada. Nah, itu termasuk ke dalam pengetahuan metakognitif. Atau misalkan Bapak Ibu memberikan kasus permasalahan, tapi kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, itu juga sudah masuk ke dalam pengetahuan metakognitif. Sehingga yang namanya metakognitif sudah pasti melatih higher order thinking-nya si siswa, ya, karena lebih sulit. Oke, kita pindah ke ada pertanyaan dulu sampai di sini. Metakognitif itu bisa kita ambil yang menggabungkan antara faktual, konseptual dengan prosedural, Bu. Contohnya bagaimana, Bu Rahmi? Misalkan, contoh soalnya. Contoh soal tadi kan menyebutkan dampak sampah. Nah, kan kita kan pertama kan faktualnya dulu. Jadi apa saja yang membuat sampah itu kan. Setelah anak itu menganalisisnya nanti kita menyebutkan dampak dari sampah itu bisa masuk metakognitif. Bisa, dampak dari sampah terkait kesehatan tubuh manusia, misalkan begitu, Bu. Jadi jangan hanya dampak sampahnya aja, nanti masuknya dia ke dalam konseptual itu. Tapi dikaitkan dengan misalkan penyakit pencernaan atau dikaitkan dengan apa? Ya apa gitu misalkan. Nah, itu sudah masuk ke metakognitif, Bu. Berarti yang berpikirnya lebih tinggi lagi, Bu, ya? Iya, betul. Jadi dia menggunakan semua pengetahuan yang dia miliki untuk menjawab suatu pemecahan masalah, itu masuk ke metakognitif. Iya, Bu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas kita lanjut ya ke tahap berikutnya, nomor 4. 4-nya mana nih? Nah, ini nih yang seringkali mahasiswa saya bingungkan ya.
Antara kooperatif, discovery, inquiry, kontekstual, dan problem solving. Pertanyaan nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat apa? Kontekstual. Kontekstual. Kenapa kontekstual, Bapak dan Ibu? Kontekstual, Bu. Karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Betul, kontekstual karena sesuai dengan kehidupan sehari-harinya siswa. Sekarang apa itu kooperatif? Kooperatif itu apa, Bapak dan Ibu? Bekerja sama di Bekerja kelompok. sama. Apa bedanya dengan kolaboratif? Kolaboratif, kooperatif. Kalau kolaboratif mungkin lebih kepada menggabungkan, Bu. Kalau kooperatif, Lebih ke kerjasama. apakah di kolaboratif bukan kerjasama? Kerjasama. Ayo, apa kira-kira? Coba ya. Kalau saya problem solving lah, Bu. Kenapa problem solvingnya, Bu? Nanti ini ada masalah di sini, Bu. Dia itu mahasiswa saya sering ngomong gitu, ada masalah boleh, emang udah discovery nggak ada masalah gitu kan. Mereka kadang-kadang bingung tuh kalau pas di sini. Coba kita ini. Karena discovery masuk juga di sini, Bu. Discovery masuk juga. Discovery ada masalah, inquiry ada masalah, kooperatif juga ada masalah. Hanya bedanya gini, saya nggak usah semuanya saya jelaskan ya, tapi secara simpelnya aja. Kooperatif artinya kerjasama, kolaboratif juga dia kerjasama. Hanya saja yang membedakan kalau kooperatif, anggota-anggota kelompoknya itu sifatnya harus heterogen, sehingga di dalam cooperative learning wajib gurunya yang membentuk kelompok, bukan siswanya. Karena kecenderungannya kalau siswa yang membentuk kelompok, mereka akan mencari anggota-anggota yang homogen, bukan heterogen. Sedangkan di dalam kooperatif yang ditekankannya itu adalah heterogenitas dari anggota kelompok. Heterogenitas dari anggota kelompok itu dilihat dari apanya? Bisa dilihat dari kemampuan belajar, ya. Saya nggak bilang pintar bodoh ini, tapi saya senang dengan kemampuan belajar. Ya. Kemampuan belajar tinggi, sedang, rendah, dan Bapak Ibu bisa bedakan dari jenis kelaminnya. Ya, kalau mahasiswa itu biasanya, kalau mahasiswa kan beda ya Bapak dan Ibu, karena mereka itu sudah andragogi, bukan pedagogi. Saya selalu minta mereka yang membentuk kelompok, tetapi saya selalu bilang, jangan bias gender. Bias gender itu artinya jangan yang laki-laki sama laki-laki aja, atau yang perempuan dengan perempuan, enggak. Jadi harus bercampur ya, kalau saya mintanya seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu harus melihat itu, lihat dari kemampuan belajarnya kah? Apakah dilihat dari jenis kelamin atau suku budayanya kah yang menentukan anggota-anggota yang ada dari satu kelompok. Dan biasanya mereka mencapai tujuan yang sama, ya. Permasalahan yang ingin dicari itu biasanya ragamnya sama, sehingga keberhasilan satu kelompok itu akan sangat ditentukan oleh keberhasilan anggota-anggota kelompoknya. Keunggulannya apa? Biasanya anak-anak itu jadi apa ya? Jadi dia itu ada yang pemimpin di situ, nanti ada yang kurang aktif bisa menjadi aktif di dalam kelompok itu. Cuma kelemahannya kooperatif itu waktunya jadi terlalu banyak. Ya, jadi terlalu banyak ngobrol. Itu juga salah satu hal negatif dari cooperative learning. Lalu kemudian kalau discovery, nah sekarang discovery, inquiry, lalu kemudian problem solving, apa bedanya? Ini saya ambil dari ini ya. Jadi pada dasarnya
discovery, yang namanya inquiry, yang namanya problem solving itu pada dasarnya sama Bapak dan Ibu. Dia memecahkan sebuah permasalahan. Hanya saja, prinsipnya sama ya, hanya saja perbedaannya adalah jika pada discovery masalahnya direkayasa oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi masalahnya bisa saja tidak ada ya, tapi Bapak Ibu yang mengada-adakan masalah tersebut ya. Nah, lalu kemudian nanti biasanya bahan pelajaran atau bahan ajar yang ada untuk model pembelajaran discovery itu tidak diberikan secara utuh Bapak dan Ibu. Jadi siswanya sendiri yang menyusun ya, berdasarkan pada jawaban-jawaban yang dia cari. Misalkan contohnya, Bapak dan Ibu memberikan kasus permasalahan mengenai bagaimana pencegahan terjadinya peristiwa banjir ya. Itu kan misalkan padahal di area dia nggak terjadi banjir, tapi kan dia harus menemukan itu dengan model pembelajaran discovery. Nah, nanti dia bisa sekaligus menyusun bahan-bahan materi ajar apa saja yang ada di dalamnya. Oh, dia harus mencari misalkan apa sih dampak sampah bagi kesehatan, lalu kemudian area-area mana saja atau ciri-ciri area mana saja yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, itu dinamakan sebagai discovery. Nah, apa bedanya dengan inquiry? Inquiry itu mewajibkan masalahnya harus terjadi ya Bapak dan Ibu, harus ada. Bu Eva, punten bisakah tolong dimatikan mute Bu Anggri, Bu Eva, biar saya bicaranya enak. Mohon maaf ya, saya mute. Oke, inquiry tidak direkayasa, tetapi ketika siswa itu diminta untuk menemukan atau untuk menjawab pemecahan masalah itu, haruslah dalam bentuk eksperimen atau dalam bentuk observasi lapangan. Itu yang membedakan dengan discovery ya. Nah, lalu kemudian bedanya dengan kalau yang namanya problem solving, dia juga sama-sama menggunakan masalah juga, tetapi masalahnya itu haruslah masalah real. Masalah real yang ada benar-benar di lingkungan mereka, tetapi bisa dijawab tidak harus melalui eksperimen. Kalau discovery, masalahnya itu adalah rekayasa buatan guru. Problem solving, masalahnya itu haruslah real, nyata, sesuai dengan apa yang ada di sekitar siswa, tetapi baik discovery maupun problem solving di dalam mencari pemecahan masalahnya tidak perlu dilakukan kegiatan eksperimen. Sedangkan kalau inquiry, masalahnya adalah masalah faktual, artinya masalah real yang benar-benar terjadi, tetapi ketika pemecahan masalahnya harus dilakukan dengan bantuan eksperimen. Ya, moga-moga sampai di situ paham. Nah, lalu kemudian apa bedanya dengan kontekstual? Kontekstual itu juga sama, dia menyajikan sebuah permasalahan. Hanya saja penerapan permasalahannya itu harus berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya si siswa. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu mengajar siswa-siswa yang berada di pesisir pantai. Lalu kemudian materinya SBDP. Sudah tahu siswa-siswanya itu berada di pinggir pantai tinggalnya. Tapi Bapak Ibu minta mereka membuat karya gitu ya yang bukan berkaitan dengan area mereka. Nah, itu sudah bukan kontekstual lagi. Tetapi itu bisa dinamakan sebagai project based learning meskipun dia bukan kontekstual. Nah, tapi kalau dia kontekstual artinya Bapak Ibu menugaskan kepada siswa membuat hasil karya yang bisa dipakai untuk mereka, yang sesuai dengan pesisir pantai. Misalkan mereka membuat jala atau membuat apapun itu, ya itu dinamakan sebagai kontekstual. Ya, ada pertanyaan sampai di sini Bapak dan Ibu? Cukup jelas kah?
Tadi kayak yang kolaboratif gimana Bu? Ulangi Bu. Oh, kalau kolaboratif itu Bapak dan Ibu dia tidak mempertimbangkan heterogenitas. Jadi Bapak dan Ibu boleh meminta siswa-siswa untuk membentuk kelompok secara homogen. Tetapi kalau kooperatif dia harus ada heterogenitas. Bedanya di situ. Tapi sama-sama dia berkolaborasi, sama-sama dia bekerja sama. Tetapi saran saya begini ya Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu kan subjek peserta didiknya itu masih berada di siswa sekolah dasar, supaya dia belajar menghargai, ya, belajar menghormati pendapat orang lain, selalu gunakan kooperatif. Jadi Bapak dan Ibu yang mengatur atau membentuk kelompok, jangan diberikan tugas itu kepada siswa. Ya, kecuali kalau Bapak dan Ibu mengajar untuk level-level yang tingkatnya sudah lebih tinggi, ya misalkan di level sekolah menengah, boleh itu tidak perlu membantu pembuatan kelompok itu, ya. Cukup Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan? Ada lagi Kak pertanyaan? Oh, ini ujung-ujung pakaian. Cukup jelas? Oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Sembari saya tutup dulu beberapa ini biar saya nggak bingung di dalam menentukan ini. Saya tutup PowerPoint dulu. Karena banyak sekali PowerPoint-nya ini. Saya jadi bingung sendiri. Ibu, kalau PBL itu termasuk nggak sih Bu? Beda lagi ya Bu ya? PBL project? Bukan, problem. Lah, tadi problem kan saya omongin problem. Oh, itu problem. Oh, itu problem solving sama problem based learning sama Bu Nina? Sama ya, ya. Sama. Yang berbeda project ya. Kalau project itu dia ada kegiatan yang harus dilakukan, jadi biasanya ada panduannya, ada buku panduannya. Makasih Bu. Sama-sama. Kita mulai lagi soal berikutnya. Sekarang soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Kira-kira media apa, Bapak dan Ibu? Bagan. Bagan. Kenapa Bagan? Agar terlihat. Biar Ya, lebih dia kalau karena hanya berupa konsep gitu. Iya, betul. Dia berupa prinsip, Lebih mudah konsep dibaca. lebih mudah, betul. Dia dalam bentuk bagan ya. Jadi grafik-grafik itu akan lebih terlihat kalau dia untuk konsep prinsip. Kalau misalkan dia berkaitan dengan flip chart gitu, dia maka harus buatnya misalkan contohnya itu tentang struktur organisasi ya atau alur organisasi, itu flip chart. Chart itu kan ada diagram ya, ada diagramnya. Kalau AP alat permainan edukatif, saya rasa Bapak dan Ibu paham. Foto juga paham, gambar juga paham. Kalau seandainya ya sebuah objek itu bisa Bapak Ibu hadirkan foto, jauh lebih baik foto. Jadi Edgar Dale ada namanya kerucut pengalaman belajar seseorang mengatakan bahwa yang namanya gambar atau foto atau media yang sifatnya visual ya, Bagan juga dia flip chart juga dia masuknya ke dalam media visual. Biasanya ketika dia menyajikan sebuah materi, kecenderungannya materinya itu untuk menetap di dalam benak siswanya itu lebih cepat hilang dibandingkan Bapak dan Ibu misalkan menggunakan media-media yang sifatnya bisa langsung disentuh gitu ya, itu perbedaannya. Jadi semakin bagus atau semakin banyak jenis media yang dilibatkan dalam satu kegiatan pembelajaran, hasil belajarnya juga jauh akan lebih bagus Bapak dan Ibu. Ya. Kita lanjut, saya rasa tidak ada masalah untuk hal ini ya. Kita lanjut ke poin nomor berikutnya.
nomor berapa sekarang? 6. Ya, Kak. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru apa, Bapak dan Ibu? Sumatif, Bu. Evaluasi sumatif. Sumatif. Sumatif, betul. Kalau evaluasi formatif itu evaluasi yang bagaimana? Formatif itu Evaluasi pada saat belajar. Akhir semester. ulangan harian kayak gitu. Proses pembelajaran. Oke, pintar. Ulangan harian itu adalah evaluasi formatif, betul. Ulangan harian. Makanya yang namanya evaluasi formatif itu untuk mengukur atau dia berorientasi pada proses pembelajaran. Ya, Bu, ya, Bu. Formatif. Kalau sumatif, dia di akhir semester, Bapak dan Ibu. Dia biasanya untuk mengukur ketercapaian kurikulum yang sudah diajarkan. Sehingga yang bisakah di-mute, Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih, Bu Putri. Waduh, masih siapa lagi? Bu Nur. Bisakah di-mute? Kalau sumatif itu biasanya di akhir dan dia berorientasi pada produk, berorientasi pada hasil pengerjaan siswa ya. Kalau formatif berorientasi pada proses, kalau sumatif dia berorientasi pada hasil. Nah, sekarang kalau evaluasi selektif itu apa? Seleksi. Tes masuk bukan, Bu? Ah, betul. Tes masuk. Ya, bagus. Tes masuk perguruan tinggi atau mahasiswa itu masuknya ke dalam evaluasi selektif. Atau misalkan kalau Bapak Ibu mau mencari siswa-siswa untuk diikut sertakan dalam lomba ya. Dalam lomba cerdas cermat itu dinamakan selektif. Atau lomba kejuaraan olahraga se-DKI Jakarta misalkan itu masuknya ke dalam evaluasi selektif. Jadi hanya orang-orang tertentu, jadi istilahnya penyeleksian ya, penyeleksian untuk mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah penilaian itu kita namakan sebagai evaluasi selektif. Atau kalau misalkan CPNS ya, PNS itu evaluasi selektif juga di situ. Nah, sekarang kalau evaluasi diagnostik apa Bapak dan Ibu? Diagnostik apa? Sepertinya untuk mengetahui atau mengukur anak di bidang tertentu, Bu. Misalkan kekurangan di materi apa gitu. Ya, betul. Kekurangan. Jadi kekurangan yang dimiliki oleh siswa ya untuk terkait bimbingan belajar gitu. Kalau misalkan dulu waktu zaman saya SMA tuh ada pendalaman materi. Nah, pendalaman materi itu biasanya diisi oleh siswa-siswa yang lemah pada mata pelajaran tertentu. Kalau di tingkat menengah, kalau dia lemah di fisika, ya bimbingan belajarnya dia yang diadakan di sekolah itu adalah yang untuk mata pelajaran fisika. Betul, Bu, itu namanya evaluasi diagnostik. Atau kalau misalkan Bapak Ibu menentukan remedial ya, remedial itu juga masuknya ke dalam evaluasi diagnostik itu. Evaluasi penempatan apa kira-kira? Coba evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan itu adalah evaluasi untuk melihat prasyarat awal atau kemampuan awal yang telah dikuasai. Contohnya kalau Bapak Ibu mau tes bahasa Inggris atau mau les bahasa Inggris, kan ada biasanya kalau di lembaga seperti LIA ya, itu kan ada tes awal atau kita namakan sebagai placement test ya. Jadi menentukan Bapak Ibu itu berada pada tahap apa tahap 1 atau kita namakan dulu itu namanya basic atau intermediate atau advance ya. Itu dinamakan evaluasi penempatan. Jadi Bapak Ibu itu berada pada posisi apa ya. Oke, ada pertanyaan untuk evaluasi ini? Cukup jelas ya. Oke, Pak, kita lanjut ke nomor 7. Orang dulu mencari materi. Di nomor 7, seorang guru mencari materi dan media dari internet
saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran, Bapak dan Ibu? Saya terdapat dalam KI, tadi dan indikator. Kenapa? Kenapa yang A jawabannya? Bukan karena udah dilihat contekan yang A, enggak. Ini juga harus karena kita jawabnya. Kita menerapkan pembelajaran itu kita perlu tahu karakternya dari rencana tersebut, Bu. Karakter dari RPP-nya, kompetensinya bagaimana, itu harus kita ketahui secara detail. Ya, jadi kalau kita mau menentukan materi apa, memilih materi pembelajaran apa, kita harus lihat kata benda yang ada di dalam indikatornya. Kalau bahasa Inggris kan ada rumus ya, subject plus verb plus objek gitu. Kalau di dalam indikator saya biasanya memberitahukan mahasiswa itu juga ada rumusnya. Rumusnya adalah kata kerja plus kata benda. Kata benda itu adalah materinya. Jadi kalau kita mau memilih materi, lihat dulu indikator yang ada, kata benda yang ada di dalam indikator itu masuk ke dalam ranah apa. Nah, hal yang menarik ya, ketika kemarin saya menjelaskan di kelas PPG saya, ada yang menanyakan, apa bedanya antara mata pelajaran IPS dengan mata pelajaran PKN? Misalkan contohnya adalah keanekaragaman budaya. Ini seringkali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kesalahan yang seringkali dilakukan itu adalah mencampur adukan antara PKN dan IPS. Jadi seolah-olah PKN-nya seperti IPS, padahal beda. Kalau misalkan tentang keanekaragaman budaya, di IPS-nya boleh kita minta siswa mengidentifikasi misalkan pakaian dari suatu daerah ya, atau makanan atau sistem kepercayaan dari satu daerah, itu IPS. Tetapi kalau PKN-nya itu lebih kepada mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam keragaman budaya itu apa. Nah, itu harus perbedaannya seperti itu. Kadang-kadang begini lucu, kalau mahasiswa saya tuh dia tidak bisa membedakan antara bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa Indonesianya misalkan menuliskan gejala-gejala alam, ya itu kan bukan bahasa Indonesia, itu adalah IPA. Ya, kalau itu diletakkan di IPA benar, tapi karena itu diletakkan di bahasa Indonesia itu menjadi salah. Masa materinya bahasa Indonesia adalah gejala-gejala alam? Ya bukan. Misalkan bisa kita tuliskan di situ indikatornya menuliskan kosakata yang berkaitan tentang gejala-gejala alam, itu baru benar. Maka materinya adalah kosakata, ya. Jadi hal itu hati-hati karena kita kan tematik ya, karena tematik, jadi jangan sampai kedua mata pelajaran atau kedua muatan pelajaran itu menjadi kabur maknanya, ya. Makanya benar jawabannya itu adalah A. Jadi harus mengidentifikasi aspek-aspek atau kata benda yang terdapat di dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, kalau misalkan yang berkaitan tentang menganalisis potensi peserta didik, lalu relevansinya dengan karakteristik daerah, perkembangan fisik, intelektual, emosionalnya si siswa, ya, relevansinya dengan kebutuhan peserta didik itu bukan pada langkah-langkah memilih materi, tetapi itu dinamakan sebagai prinsip-prinsip memilih materi pembelajaran, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Ini hafalan Bapak dan Ibu sebetulnya, jadi nggak perlu ini ya. Ini lots ini rendah. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, RPP mencakup sekurang-kurangnya yang mana Bapak Ibu? Yang E, Bu. Ya, yang E, betul. Jadi yang A ini juga sebetulnya benar, tetapi dia tidak ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran. Ya, jauh lebih lengkap yang E. Ya, itu yang harus ada di dalam RPP.
Oke, kita lanjut lagi ke tahap nomor 9. Ini posisi halamannya kiri kanan ya. Nah, ini. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru di tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Kinestetik itu apa, Bapak Ibu? Gerak. Yang melibatkan Gerak. Betul, yang melibatkan keterampilan motorik itu dinamakan Ya. kinestetik ya, gerak, keterampilan motorik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru yang mana? B, Bu, project learning. Project based learning, pinter. Kalau yang A, kooperatif, kenapa? Dia Karena homogen. Itu maksudnya gaya belajar ya, gaya belajar. Kooperatif dia masuknya condongnya dia dominasinya gaya belajar apa? Kalau yang kooperatif. Kognitif. Gaya belajar itu ada apa aja Bapak Ibu? Mas, Casan bawa sini dong. Ini nggak masuk nih, Mama lagi Zoom meeting. Asik banget tadi ambilin Bapak ya. Kinestik. Kinestetik. Apa gaya belajar itu ada apa aja? Audio. Audio, visual, betul. Ada audio, ada visual, ada kinestik. Kalau auditorial atau audio itu biasanya gaya belajarnya yang seperti apa? Audio itu mendengar ceramah itu mendengar. Betul, mendengar menggunakan indera pendengaran, ya itu audio. Kalau gaya belajar visual menggunakan indera apa? Penglihatan. Penglihatan. Ya. Betul. Kalau kinestetik dia menggunakan gerak, taktil. Ya. Nah sekarang begini. Saya pernah mati kutu Bapak Ibu. Jadi ada mata kuliah TBP, Teori Belajar dan Pembelajaran. Saya mengajar 2 kelas, sama-sama 4 SKS, dengan program studi yang sama. Jadi kalau MKDK itu saya biasanya jarang sekali bertahun-tahun mengajar MKDK, saya jarang sekali mengajar prodi PGSD. Karena saya junior, termasuknya di prodi, saya selalu dilempar ke prodi lain. Ya, jadi bukan anaknya sendiri yang diajar, anak orang lain yang diajar. Waktu itu saya mengajar di kelas pendidikan sosiologi A, pendidikan sosiologi B. Karena materinya sangat banyak ya, materi-materi pedagogik yang syarat dengan teori sekali ya. Saya meminta mereka membentuk diskusi kelompok. Tapi ternyata setelah 3 pertemuan, diskusi kelompok itu hanya bisa aktif diberikan di kelas sosiologi A. Sedangkan di kelas sosiologi B, diskusinya mandek. Nah kalau ada guru mengalami keterhambatan seperti itu, kita harus sensitif Bapak Ibu. Berarti metode pembelajaran yang saya rancang tidak cocok digunakan di 2 kelas yang berbeda. Sehingga setelah pertemuan keempat seterusnya, saya mengubah metode pembelajaran. Kelas A tetap menggunakan diskusi, sedangkan kelas B itu menggunakan metode yang beraneka ragam. Ada snowball, ada NHT, ada 3T, meskipun lebih repot untuk yang kelas B-nya. Lalu kemudian saya lakukan namanya identifikasi awal gaya belajar. Saya berikan mereka tes gaya belajar. Ternyata hasilnya di kelas A kecenderungan anak-anaknya itu memiliki gaya belajarnya adalah audio dan visual. Sedangkan di kelas B dominasinya pada gaya belajar kinestetik. Makanya tidak cocok dilakukan diskusi kelompok ya. Ketika ditanyakan apakah satu siswa atau setiap pribadi siswa itu hanya memiliki satu gaya belajar dominan, tidak juga. Biasanya setiap orang memiliki 2 gaya belajar yang dominan.
Tetapi kalau kita melihat pada model pembelajaran kooperatif, gaya belajar untuk yang cocok menggunakan model ini masuknya ke dalam gaya belajar audio visual. Itu juga kalau inquiry ya, dia lebih cocok audio visual. Discovery kontekstual pun seperti itu. Tetapi kalau project based learning, preferensi belajar atau modalitas belajar atau gaya belajar yang sesuai untuk PJBL itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, tetapi sekarang begini Bapak Ibu, biasanya guru sebel tuh dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kenapa? Karena energi mereka lebih, ya. Karena energi mereka lebih, mereka bisa belajar dengan bergerak, dan itu memang harus kita pahami sebagai seorang guru. Jangan berarti kalau kita kan paling senang ya, kalau di kelas itu saya paling senang kalau gaya belajarnya mahasiswa saya itu visual auditorial itu paling enak karena paling kalem, paling gampang diberitahu. Tapi kalau yang kinestetik ini nih yang agak susah. Nah, makanya harus tahu dulu itu gaya belajar siswa kita itu seperti apa. Lanjut kita ke tahap berikutnya, nomor 10. Ini ada keterkaitannya dengan gaya belajar juga. Ini adalah apa kira-kira? Naturalis, verbal linguistik, kinestetis, logis matematis, visual spasial, itu nama apa Bapak Ibu? Nama apa kira-kira? Teorinya teori apa ini? Ada yang bisa? Kecerdasan kali ya, Bu ya? Kenapa? Kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan berpikir ya? Kecerdasan berpikir, tapi nama teorinya apa? Iya, lupa. Apa? Lupa, Bu. Namanya itu adalah multiple intelligences, atau bahasa Indonesianya kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda, ya. Saya akan jelaskan itu. Ini ada keterkaitannya dengan gaya belajar. Jadi gaya belajar itu akan sangat berpengaruh juga dengan kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, ya. Kecerdasan itu apa sih? Cerdas itu bukan berarti bahwa kita itu harus kayak tokoh-tokoh Archimedes ya, atau Albert Einstein, yang enggak. Bagaimana Anda mampu memecahkan suatu persoalan, memecahkan masalah, atau menghasilkan sebuah produk, itu sudah dinamakan sebagai kecerdasan. Nah, terkadang kecerdasan yang diukur di banyak sekolah itu ya pada umumnya kecerdasan logika matematika dan kecerdasan bahasa ya, linguistik. Jadi kan kalau kita tes TPA itu kan ya adanya cuma logika matematika sama bahasa Inggris. Jadi dianggapnya kalau anak itu bisa bahasa Inggris, bisa ngitung, itu anak cerdas. Padahal nggak begitu ya. Howard Gardner ini tokohnya dari MI, kalau saya singkatnya Multiple Intelligences. Di tahun 84 dia mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu hanya ada dua, ya, kecerdasan matematika dan kecerdasan bahasa, sehingga dimulai dari tahun 84 itu peserta didik kita dikenal dengan namanya tes IQ, ya. Sampai kalau saya dulu itu di tahap SMA mau menentukan pilihan IPA IPS, itu ditentukan dulu tes IQ-nya Bapak Ibu. Jadi kalau tes IQ-nya 90 sampai 100 dia sudah pasti masuk IPS ya. Nanti kalau 100 sampai 110 dia pasti masuk IPA. Sebegitu demikiannya di kotak-kotakannya pada saat itu ya. Waktu saya SMA, dan dilalahnya memang otak saya ini nggak bisa dipakai, logika matematika saya rendah. Saya kadang-kadang bingung ya kalau ada guru menjelaskan di papan tulis lalu kemudian guru itu padahal jelasinnya begini. Nanti kalau saya ngerjain soal kok beda ya sama yang dijelaskan. Tapi kawan saya nanti bisa. Saya terheran-heran, makannya apa sih itu orang, kok dia bisa ya nyambung gitu apa yang diungkapkan oleh si guru. Itu sudah masuk kecerdasan logika matematika. Tapi jangan sedih Bapak Ibu. Bagi anak-anak yang dia itu tidak memiliki kecerdasan logika matematika ataupun tidak memiliki kecerdasan bahasa, belum tentu masa depannya si peserta didik itu akan suram, ya. Banyak faktor yang
melandasi atau mendasari kesuksesan seseorang. Inul Daratista dia mungkin belajar di sekolahnya jelek, tapi kalau dia ngebor bisa dibayar berapa ya? Pak Mei mungkin kalau ngebor belum tentu dibayar ya Pak Mei. Mungkin orang-orang kabur kalau Pak Mei ngebor. Tetapi kecerdasan musikal yang dimiliki oleh Inul Daratista tinggi. Sama seperti Ariel Noah misalkan, dia bisa bergelimpangan materi, harta, kecerdasan logika matematika dia mungkin tidak seberapa, tetapi dia memiliki kecerdasan musikal yang tinggi. Nah, sekarang tugas kita sebagai seorang guru adalah mengenali potensi kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Makanya perlu ada yang namanya evaluasi diagnostik tadi, ya. Kita sekarang lihat di sini, setiap individu itu pada dasarnya memiliki 8 jenis kecerdasan. Waktu itu masih ada 8, sekarang sudah 9 kecerdasannya. Ada kecerdasan eksistensialis, nanti saya jelaskan di akhir. Pada umumnya punya 8-8-nya. Tetapi kalau ditanyakan mana yang dominan, itu tidak mungkin 8-8-nya dominan Bapak Ibu. Biasanya kita hanya dominan di 2 kecerdasan saja. Selebihnya tidak terlalu mendominasi ya. Kalau ada orang perasaan dia nggak pernah les bahasa Inggris, tapi kok dia pintar cacis-cus. Misalkan saya sudah les bahasa Inggris dari kecil gitu sampai sekolah menengah, kok nggak pinter-pinter. Nah, apanya tuh yang salah di situnya ya? Nah, ini adalah kecerdasan yang kita kenal, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu berkaitan dengan bahasa. Jadi orang yang pintar dengan bahasa itu biasanya dia pintar mencari-cari kata, baik secara lisan maupun tertulis ya. Dia punya bahasa lisan dan tulisnya sangat bagus. Maka dia cocok misalkan jadi pembawa berita, dia menjadi guru, dia menjadi yang bekerja dalam bidang jurnalistik, dan biasanya orang yang memiliki kecerdasan linguistik gaya belajarnya itu pasti audio karena seneng ngomong dia. Sama seperti kalau kita pergi ke mall ya, lalu kemudian ibu-ibu nih biasanya ada orang jualan panci, sebetulnya nggak mau beli, di rumah udah ada panci banyak, tapi kok kalau dengerin mbak-mbaknya ini ngomong kok kayaknya kok menarik banget gitu. Tapi begitu dibeli nanti ngapain beli ini? Nah itu kemampuan dari si pembujuk, si persuasi itu dia harus memiliki kecerdasan linguistik, ya kecerdasan bahasa. Atau kalau misalkan dia pintar di dalam bahasa-bahasa asing, dia cepat menguasai, maka dia memiliki kecerdasan linguistik. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, kok dia itu kecerdasan linguistiknya tidak terlalu bagus, jangan dimasukkan ke dalam program studi bahasa asing ya. Ada pengalaman itu di prodi, anaknya nggak bakat bahasa Inggris tapi dicemplungkan ke prodi bahasa Inggris ya, stres dia 3 semester nilainya jeblok semua karena memang nggak sesuai dengan kecerdasan yang dia miliki ya. Nah, lalu kemudian selain kecerdasan linguistik ada lagi kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis ini dia berkaitan dengan logika berpikir, dia berkaitan dengan angka, biasanya dimiliki oleh anak-anak IPA, anak-anak eksakta. Ya, makanya kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang pintar menghitung ya, yang cerdas berkaitan dengan angka, itu sudah masuk ke dalam matematis logis, dan biasanya guru sangat senang dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan matematis logis. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah selalu berhasil anak yang memiliki kecerdasan matematis logis? Jawabannya tidak selalu berhasil Bapak Ibu ya. Saya punya kawan sesama dosen ya, dia cerita kebetulan waktu itu saya masih dosen muda, lalu kemudian ditugaskan menjadi PJL di PLPG, dulu kan namanya PLPG, PJL itu penanggung jawab lokasi, jadi saya masih menjadi admin, belum sampai pada tahap sebagai instruktur. Lalu kemudian saya dipasangkan oleh dosen ini, dan kemudian ada satu ketua kelas ya dari kelas B kalau nggak salah. Nah, ketua kelas ini memang ketua kelas yang cukup beda dengan ketua kelas di kelas yang lainnya. Kalau ketua kelas di kelas lainnya biasanya nurut kami, meskipun kami PJL, admin gitu ya, tetapi ketua kelas manut. Kecuali satu ketua kelas ini, ya.
Entah kenapa ngeyel. Diminta untuk ngambil ATK kawan-kawan, nanti ngambilnya siang. Kalau sudah instruktur masuk, dia baru mengambil. Nanti instruktur yang akan negur itu negur ke kami, ya. Sampai akhirnya kawan saya ini marah, ya. Orang teknik, ya, udah mana dosen teknik, perempuan padahal dosen teknik, dia marah ke ketua kelas, dia bilang, Bapak tahu, jangan mentang-mentang, keras sekali dia ngomongnya itu, jangan mentang-mentang kami ini hanya sebagai admin, bukan sebagai instruktur, Bapak tidak hormat terhadap kami. Saya ini lulusan ITB segala macam. Wah, dia bilang gitu kan. Marah, nafsu sekali dia marahnya. Lalu kemudian sudah Bu, jangan marah, udah biarin aja lah, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Lalu dia cerita, dalam hidup saya tidak pernah yang namanya direndahkan orang. Saya adalah lulusan terbaik di level SMA. Saya mendapatkan PMDK untuk ITB, lalu kemudian IPK saya pun juga hampir sempurna, 3,9 gitu kan. Wah, dalam banding saya, wah ini orang pinter banget gitu kan. Sehingga kalau ketika ada orang yang menyepelekan saya tersinggung, dia bilang gitu kan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari kecerdasan matematika logis. Orang-orang yang memiliki kecerdasan matematika logis, terkadang efek negatifnya dia tidak mau mengalah. Egoisme tinggi. Makanya kenapa kelas akselerasi itu dibubarkan, karena memang dia akan menyepelekan dengan orang-orang lain. Lah, beda sama saya. Saya nilai 5 sering, ya. Dulu dapat rapot merah untuk seni musik juga pernah, gitu ya. Jadi saya ketawa-ketawa aja, tetapi tidak dengan orang ini, gitu ya. Yang kecerdasan matematika logisnya sangat tinggi. Dan biasanya orang-orang ini kaku. Tidak bisa berbicara banyak. Ketika saya mengajar di teknik elektro ya untuk TBP, kalau anak-anak sosial ngerjain UTS UAS itu kalau bisa 4 halaman folio kurang. Tetapi kalau anak teknik 1 halaman aja itu lebih. Nggak bisa dia kata-kata, nggak banyak kata-kata yang nggak banyak kata-kata yang keluar karena dia memang mainannya angka, ya kaku lah istilahnya kalau matematika logis ini. Tapi biasanya dia hebat ini karena dia sistematis, terstruktur gitu ya dibandingkan orang-orang yang memiliki kecerdasan lainnya. Lalu ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini adalah dia pintar yang berkaitan dengan visual. Misalkan tukang potong rambut, dia visualnya bagus. Pelukis, dia visualnya bagus. Pengemudi ya, ojek online, taksi, kan kadang-kadang ada orang yang sekali diberitahukan jalan kok dia hafal. Nah, itu masuk ke dalam spasial. Sehingga gaya belajarnya itu biasanya terkait dengan gaya belajar visual, ya. Spasial saya agak rendah. Biasanya saya kalau masuk ke tempat, saya mau ke PGSD aja, Bapak Ibu dulu waktu jadi dosen baru 1 minggu itu saya nyasar terus. Padahal hanya PGSD aja saya nyasar. Karena spasial saya kurang baik. Masuk mall, pintu masuknya kemana, keluarnya nggak bisa dari pintu itu. Nah, ada lagi kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani sesuai dengan gaya belajarnya sudah pasti memiliki gaya belajarnya adalah kinestetik jasmani. Dia biasanya berkaitan dengan gerak ya, atlet, lalu aktor, penari, pengukir, ahli bedah. Kinestetik juga bisa untuk make up MUA ya, make up artis atau dia pelukis. Ini juga dia bisa masuk ke dalam kinestetik jasmani. Dan saya pernah mengalami mati kutu ngajar prodi olahraga. Makanya saya komplain ke admin MKDK, besok lagi jangan pernah berikan saya mahasiswa olahraga. Saya lebih baik diberikan mahasiswa teknik dibandingkan mahasiswa olahraga. Kenapa? Karena kuliah mestinya selesai jam 11, mereka setengah 10 itu udah kayak cacing kepanasan. Ya bayangin aja gaya belajar kinestetik diberikan materi-materi TBP. Ya nggak bakalan nyambung ya, nggak bakalan suka mereka dengan mata kuliah itu yang kental sekali dengan teori. Makanya kuliahnya cuma 1,5 jam. Saya menyalahi aturan karena memang metodenya apa ya? Saya juga bingung menyiapkan metodenya karena biasanya motivasi belajar itu secara internal timbul dari diri peserta didik kalau dia merasa butuh terhadap materi itu. Sama seperti hari ini kan, ini ada motivasi internal dari Bapak Ibu menghadiri pembahasan materi hari ini karena Bapak Ibu merasa butuh dengan materi ini. Kalau nggak butuh ya nggak akan ikut gitu ya. Itu masuk ke dalam motivasi internalnya.
Lalu ada kecerdasan musikal, ini berkaitan dengan musik ya. Pemain musik, kritikus musik, komposer, dan misalkan kayak apa dulu Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani itu nggak perlu S1 program seni musik, tapi dia bagus-bagus aja dia menyanyi karena dia ada punya kecerdasan musikal itu yang tidak bisa dimiliki oleh sarjana seni musik pada umumnya ya. Lalu ada lagi kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini orang yang sangat disenangi dalam satu kelompok, supel, orangnya supel, ramah, ya, menghibur. Kalau tidak ada dia akan sering ditanyakan, sehingga gaya belajar orang kecerdasan interpersonal ini biasanya gaya belajarnya adalah audio. Dan dia orang PR ya, orang-orang publikasi humas itu adalah orang-orang interpersonal. Dia bisa mempersuasi orang untuk mengikuti kita gitu ya, atau untuk membeli sesuatu hal, atau marketing ya, marketing properti, marketing produk, itu biasanya dia memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Dan biasanya orang-orang kecerdasan interpersonal itu yang lebih berhasil ya, karena kan dia punya banyak jaringan ya. Jadi kan orang kesuksesan seseorang itu nggak hanya dari logika berpikir, sebetulnya kemampuan dia manajerial itu sebetulnya yang paling bagus. Nah, ini adalah intrapersonal. Intrapersonal itu tidak punya banyak kawan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada peserta didik yang cenderung temannya itu saja, lalu kemudian tidak banyak berbicara di dalam kelas, bukan berarti dia bodoh, tetapi mungkin saja dia kecerdasan intrapersonal dia lebih tinggi dibandingkan interpersonal. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya memiliki intrapersonal yang lebih tinggi dibandingkan interpersonal saya. Kawan saya bisa dihitung beberapa. Lalu kemudian saya sangat tidak nyaman kalau kerja kelompok dibandingkan kerja mandiri. Karena ketika kerja kelompok, saya memiliki ketidakpercayaan diri, khawatir kalau pendapat saya atau jawaban saya salah. Saya lebih senang kerja sendiri, jadi apa yang salah tanggung jawab saya sendiri yang salah gitu ya. Makanya intrapersonal saya jauh lebih tinggi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh orang-orang peneliti mandiri, filosof, psikolog ya, perenung, lalu kemudian dia penulis buku. Nah, itu dia masuk ke dalam intrapersonal. Lalu kemudian lagi kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan alam. Dia menyukai hewan, dia menyukai tumbuhan. Kalau ada orang yang sangat sayang terhadap tanaman, sangat sayang terhadap hewan, dan mau repot-repot membawa hewannya untuk imunisasi ke dokter hewan, sudah dipastikan dia memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi ya. Saya waktu itu pernah ditegur salah satu dosen, dia suka sekali dengan kucing, saya takut kucing, saya usir pakai gagang sapu, saya dimarahin dia jangan pernah ngusir kucing pakai gagang sapu karena dia naturalisnya tinggi, saya nggak punya naturalis ya. Atau kawan SMA saya ketika hamsternya yang dinamakan Fernando Jose, sampai sekarang saya bingung kenapa hamster itu bisa dinamakan Fernando Jose, katanya dulu mirip kegantengan salah satu tokoh telenovela, yang saya pikir aneh ya. Begitu si Fernando Jose-nya meninggal, si hamsternya itu 1 minggu dia tidak masuk sekolah, bagi dia itu hal yang menyakitkan, menyedihkan, tapi bagi orang-orang yang naturalisnya tidak terlalu tinggi itu bukan hal yang aneh aja menangisi hewan, kematian hewan berhari-hari gitu ya kalau bagi naturalis. Lalu kemudian ada lagi yang namanya kecerdasan eksistensialis. Kecerdasan eksistensialis ini adalah kecerdasan terakhir yang dimiliki oleh seseorang. Dia mempertanyakan keberadaannya di dunia ini. Apa maksud Tuhan menciptakan dunia ini? Apa maksud Tuhan menciptakan kehidupan di bumi ini? Sehingga makanya waktu itu di tahun 2010-an ini masih diragukan sebagai sebuah kecerdasan eksistensialis. Tetapi ciri orang yang memiliki kecerdasan eksistensialis adalah dia selalu menanyakan keberadaan dirinya dengan hubungannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi transendental. Sehingga ciri-cirinya biasanya pemuka agama ya. Punten Ibu, siapa ini? Bisa saya matikan? Saya terganggu sekali.
eksistensialis itu misalkan dia pemuka agama, dia pendeta ya, itu atau biara yang bisa tidak menikah seumur hidupnya, pastor gitu ya, itu memiliki atau ditempatkan oleh Howard Gardner sebagai kecerdasan yang terakhir. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa kecerdasan saat ini tidak hanya 8 kecerdasan, tetapi dia sudah menjadi 9 kecerdasan. Nah, sekarang kalau kita kaitkan, sebelum saya membuka pertanyaan ya, di pertanyaan ini ada pertanyaan di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa? Naturalis. Karena naturalis. dia sayang dengan tanaman, dia sayang dengan lingkungannya, dia sangat menjaga lingkungannya, maka dinamakan sebagai naturalis. Verbal linguistik, maka dia berkaitan dengan bahasa. Kinestetik, dia berkaitan dengan gerak jasmani, olahragawan, aktor, dan lain sebagainya. Logis matematis berkaitan dengan profesi peneliti, pemikir, lalu kemudian ahli statistik, ahli penelitian, itu profesor, masuknya ke logis matematis. Visual spasial berarti dia berkaitan dengan gaya belajar visual, dia bagus dalam soal menggambar, dia bagus dalam soal menjelajah tempat ya, atau mencari tempat, itu masuk ke dalam visual spasial. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Bu Rosmaini, silakan Bu Rosmaini, ingin bertanya apa? Bu Ros. Bu Ros mau bertanya kah? Bu Ros? Tidak ada? Ada Bapak Ibu lain, ada yang mau bertanya? Barangkali materi yang saya berikan terlalu cepat atau tidak? Enggak, Bu. Cukup Enggak paham. ya? Ini saya rekam, jadi nanti saya akan masukkan ke dalam akun YouTube saya. Sekali waktu kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali apa yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya Bu, boleh Bu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Maaf ya, saya hanya bisa menjelaskan secara cepat, tidak bisa terlalu mendetail. Lalu kemudian pertanyaan nomor 11. Oke. 11, kita masuk ke dalam penilaian. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut apa kira-kira Bapak Ibu? Kinerja ya, Bu? Kinerja, bagus, benar. Kinerja, daftar checklist itu atau rubrik penilaian itu untuk mengukur keterampilan, untuk mengukur belajar yang kawasan psikomotorik. Sedangkan kalau portofolio itu untuk menilai tugas-tugas yang selama ini sudah dikerjakan oleh peserta didik ya. Jadi dia bendel satu. Nah, portofolio itu bisa dilihat dari aspek afektifnya. Kalau penilaian project itu juga dia berkaitan dengan penilaian yang sifatnya keterampilannya, jadi dia psikomotorik. Kalau pertanyaan terbuka dia berkaitan dengan penilaian yang sifatnya kognitif. Jadi uraian bebas, uraian singkat itu masuk ke dalam pertanyaan terbuka. Lalu ada penilaian diri. Penilaian diri itu untuk menilai afektifnya seorang anak. Jadi bisa saja selain Bapak Ibu menilai siswa, mereka diminta untuk menilai diri sendiri. Jadi seberapa kenal
kelebihan atau kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa dijadikan bahan refleksi kita. Jadi ya bisa sekali-kali itu digunakan Bapak Ibu untuk kepada siswa. Jadi jangan penilaian itu hanya datang dari guru ya. Meskipun nanti penilaian diri yang dimiliki oleh siswa itu hanya menjadi bahan refleksi kita saja, tidak menjadi satu-satunya rekomendasi ketika kita memberikan nilai. Oh, sini ya, 12. Sekarang nomor urut 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat apa kira-kira? Proyek. Proyek, betul. Kalau penilaian proyek berarti dia menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Kalau penilaian portofolio juga mengumpulkan karya, tetapi bukan karya yang dilakukan secara berkelompok, melainkan karya yang dihasilkan oleh setiap individu. Itu bedanya ya antara portofolio dengan proyek. Sama seperti dulu waktu PLPG masih penilaian portofolio kan semuanya sertifikat seminar atau pelatihan atau lokakarya yang sudah guru-guru pada saat itu jalankan itu dikumpulkan, makanya namanya penilaian portofolio ya. Nah, lalu penilaian jurnal itu apa? Kalau penilaian jurnal itu menuliskan dilakukan setiap hari, misalkan hari ini materinya, nanti anak-anak dibuat jurnal apa kesan pesan yang dirasakan oleh peserta didik ketika menuliskan materi hari ini. Nah, itu dinamakan sebagai jurnal harian ya. Ada juga namanya penilaian antar teman. Jadi masing-masing teman itu bisa diminta untuk menilai ya. Meskipun terkadang kalau menilai temannya itu bagus-bagus aja gitu. Nah, di sini ada nomor 13 sekarang. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar apa kira-kira? Daftar checklist. Oh, betul, daftar checklist. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, daftar checklist itu harus ada. Misalkan Bapak Ibu memberikan tugas anak-anak membuat karangan dengan huruf tegak bersambung. Itu sudah masuk ke dalam daftar cek. Jadi misalkan penilaiannya tulisannya rapih atau tulisannya mengikuti kaidah huruf tegak bersambung yang benar. Nah, ketika siswa itu sudah mematuhi aturan itu, maka diberikan checklist ya, diberikan poin. Jadi jangan rubrik jangan penilaian keterampilan tetapi kemudian menjadi nilai oh ini 80, oh ini nilai 90. Ditanyakan daftar ceknya mana? Enggak ada. Jangan begitu Bapak Ibu. Harus ada daftar cek ketika Bapak Ibu membuat soal yang sifatnya keterampilan. Benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban bebas itu termasuk ke dalam penilaian yang bersifat kognitif ya. Yang penilaian bersifat tes itu adalah benar salah, pilihan ganda, menjodohkan dan jawaban bebas. Sekarang kita masuk ke 14. Di nomor 14 sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Error gurunya berarti, karena materi pertemuan berikutnya kok diberikan hari ini. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yang mana? Soal harus sesuai dengan indikator. Soal harus sesuai dengan indikator, betul ya. Jadi apa yang tertera di dalam indikator? Misalkan di dalam indikator itu menganalisis bla bla bla, menganalisis keterkaitan hubungan A dengan hubungan B, maka di soalnya juga harus ada Bapak Ibu. Jadi jangan indikatornya kemana, soalnya kemana ya.
Jadi jangan menganggap bahwa kalau muridnya nilainya jeblok semuanya gurunya bahagia, wah gurunya stres. Kalau muridnya jeblok, berarti yang salah itu bukan muridnya, gurunya yang salah. Iya, Gitu. Mbak. Iya, Ada Mbak. yang nggak beres nih sama guru saya gitu sampai dia bisa nilainya, siswa-siswanya semuanya nilainya jelek ya. Lalu harus ada ini ya, harus ada daya pembeda soal. Jadi ada ada soal latihan yang mudah, ada soal latihan yang sedang, ada soal latihan yang sulit. Biasanya kalau mahasiswa saya membuat tes hasil belajar dan kemudian itu dalam bentuk penelitian eksperimen, ketika dibuat terlalu mudah, karena bayangan mahasiswa itu kalau soal-soalnya mudah, nanti nilainya bagus, dianggapnya treatmentnya berhasil. Padahal kalau soalnya mudah semua dan itu bisa dijawab semuanya, maka malah menjadi tidak valid soal-soal itu, ya. Maka harus ada namanya daya kesukaran. Poin terakhir nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali yang mana? Apa jawabannya Bapak Ibu? Administrasikan ya, Bu. Iya, mengadministrasikan hasil penilaian itu kalau secara konsep teorinya itu tidak terlalu wajib ya, meskipun itu penting bagi Bapak Ibu ketika menuliskan raport ya. Tapi kalau kita lihat memperbaiki program pembelajaran ini bagus, menyelenggarakan program remedial bagi siswa ini juga bagus, menyelenggarakan program pengayaan ini bagus. Makanya kenapa nanti kalau di tahap PPL kedua, di tahap berikutnya, usahakan atau wajib namanya tindak lanjut harus ada di keterampilan menutup pelajaran. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau mau sifatnya pengayaan mulai menyinggung materi pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang bla 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 bla. Itu sudah masuk tindak lanjut. Sudah bagus keterampilan menutup seperti itu ya. Jadi jangan cuma refleksi, menarik kesimpulan, berdoa selesai, nggak ada tindak lanjutnya. Nah, itu keterampilan menutupnya menjadi hal yang belum sempurna. Oke, sudah 15 nomor ya. Nanti di ini Bapak Ibu bisa mulai kerjakan ya. Moga-moga nanti kalau ada kesempatan oleh Bu Yustia bisa kita lanjutkan sambil mengisi bisa menjawab bab 3 soal-soal latihan formatif ini banyak sekali. Jadi nggak mungkin kekejar ini. Lagi pula ada tentang cybernetik, ada behaviorisme, ada kognitif, ada konstruktivis, ada humanistik. Itu makanannya mahasiswa pedagogik sekali gitu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sampai di sini? Cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, moga-moga dapat dipahami dengan baik ya, dengan kecepatan saya menjelaskan yang lumayan kencang gitu. Tapi moga-moga bisa sudah dicatat. Bagaimana Pak Abdul? Iya, Bu. YouTube channel Ibu namanya apa, Bu? Oh, Ika Lestari, sesuai dengan nama Ika Lestari. Nanti saya upload ke situ. Iya, Bu, makasih, Bu. Iya. Nanti tonton ulang gitu. Kalau ada yang kurang paham tonton ulang. Iya. Melupa ada di mana. Kenapa saya itu bukan ngomong seperti Atta Halilintar, enggak. Jadi ceritanya waktu ketika kita pandemik di bulan Maret tahun kemarin Bapak Ibu, karena saya mengajar 26 SKS dan ternyata pegal juga setiap kelas, jadi TBP-nya ada 2 kelas, lalu kemudian ada mata kuliah strategi pembelajaran juga banyak sekali. Saya pegel ngulang-ngulang terus gitu. Jadi saya buat rekaman, saya letakkan di YouTube, lalu kemudian nanti mahasiswa sebelum masuk ke kelas saya buat jadi flip classroom ya. Mereka harus dengerin YouTube saya, bukan saya mau cari viewer, pegel jelasin setiap
kelas dengan apa penjelasan yang sama. Jadi mereka saya suruh dengarkan itu. Jadi nggak saya hapus ya. Memang jadi sekarang kalau ngajar enak, coba kamu dengerin itu. Terserah mau dengerinnya dari apa akun YouTube saya apa mau yang mana, terserah, bebas. Yang penting kamu paham dari YouTube gitu. Jadi ternyata enak juga ngajar begitu itu. Jadi kalau di dalam kelas hanya tinggal permasalahan kasus aja. Terima kasih banyak, Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam Amin. Satu pesan saya Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, jadi satu pesan saya begini Bapak Ibu. Kesehatan Bapak Ibu itu penting di atas segala saat ini karena badan Bapak Ibu sedang digunakan untuk PPG. Kalau instruktur amit-amit ya, kalau instruktur yang sakit saya masih bisa diganti dengan orang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sakit tidak bisa ada yang menggantikan. Jadi selama nanti masih belum mencapai UP, punten sekali, jangan perpergian terlalu jauh, jangan kemana-mana terlebih dahulu, ngendot saja di rumah dan di sekolah, cukup di situ saja. Tahan dulu, nggak perlu nge-mall, tahan dulu, nggak perlu ke Ancol, ya, karena peserta saya ada yang sakit dan itu merugikan dia. Nah, gimana coba kalau besok mau PPL tapi beliau sakit? Kita doakan semoga Bu Dewi ya diberikan kesehatan, bisa mengikuti PPG dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Kesehatan penting. Jangan kemana-mana, jangan pecicilan kemana-mana selama belum jaga kesehatan. Karena kalau sudah sakit, Bapak Ibu amit-amit sakitnya berat, lepas. Ini kan kalau PPG sama seperti prajabatan. Sudah di luar kewenangan instruktur, nanti kalau sakit ya maka tidak lulus. Nanti sayang sekali kalau mau ngulang di tahap berikutnya, ya. Oke, kalau begitu bye-bye semuanya, salam kenal, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.